mulai? Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulai materi, saya mau bertanya, minggu lalu materinya sampai mana? Sudut. Jadi sudut. Coba kalian hafal atau enggak? Apa hafalnya lewat buku atau udah di peta? Ada berapa jenis sudut tadi? 5. Coba sebutkan satu. Sudut cantik. Oke, saya coba tanya ke sebelah sini. Sudut siku-siku itu besarnya berapa ya? 90 derajat. Kalau sudut refleks? 180 sampai 300. Nah, gampangnya begini. Kalau sudut refleks itu sudut yang lebih dari 180 dan kurang dari 360. Itu yang disebut sudut refleks ya. Kemudian sudut lurus besarnya berapa? 180 derajat. Kalau untuk sudut, tapi ini terakhir dua ya. Sudut lancip dengan sudut tunggul, besar sudutnya berapa? Sudut lancip dulu. Kalau sudut lancip antara 90 derajat. yang kenceng yang apa? Berapa? Kalau untuk sudut tunggulnya? Nah, sebaliknya. Ayo, masa lupa nih kalau digambar ya. Antara sudut lancip dengan sudut tunggul. Misalkan ini ada garis seperti ini ya. Kalau sudah jelas ya, dia membentuk huruf L. Sini atau sini sama saja ya. Itu bentuk siku-siku. Itu ciri dari siku-siku. Kemudian untuk sudut lurus, dia sudah pasti dia lurus ya. Sudah ketahuan ya, besarnya 180 karena 2 kali dari sudut siku. Ya, 180. Untuk sudut lancip dengan sudut tunggul, di sini kalau ditulis dari 0, 90, 180, kemudian 370 baru 360 ya. Karena kan 360 itu satu putaran penuh. Nah, kalau untuk sudut-sudut yang lancip atau yang tunggul, gampangnya begini. Kalau sudut lancip kan sudah pasti dia begini ya, atau enggak begini. Artinya sudut lancip itu jaraknya antara 0 sampai dengan 90. Nah, kalau untuk sudut tunggul, dia sudah pasti nggak lancip ya. Artinya lebih dari 90 melewati batas ini. Garis ini jadi seperti ini kalau misalkan kita bikin sudut tunggul. Nah, kalau sudah seperti ini, artinya tidak lagi membentuk huruf L kan? Kalau tidak lagi membentuk huruf L, maka sudah pasti besar sudutnya lebih dari 90. Nah, makanya sudut tunggul itu jaraknya antara 90 sampai dengan 80 ya. Ini tunggul. Nah, sekarang sampai di sini udah paham atau masih bingung? Paham atau bingung? Kalau sudah paham nanti ditanya harus bisa semuanya ya. Milih bingung atau milih paham atau milih tanya? Nah, tanya aja ya. Yang masih bingung yang mana? Dari tunggul, siku-siku, refleks, kemudian lancip, sama lurus. Karena setelah ini kan nanti kita akan belajar hubungan antar sudut. Nah, hubungan antar sudut itu kalian harus tahu masing-masing besar sudutnya berapa. Misalkan seperti tadi ya, sudut siku-siku besarnya 90 derajat ya. Jadi kalian harus apa? Besar sudut dari sudut lurus. Sudut lurus besarnya kalian juga harus apa ya. Nah, nanti masih ada kaitannya. Sudah bisa dilanjut apa masih ini dulu? Lanjut. Sampai sini udah paham? Paham? Oke, paham semuanya ya, yang paham ya. Hubungan antar sudut maksudnya apa? Jadi dari beberapa sudut yang telah disebutkan
Kita coba gabung, misalkan kita buat sudut dulu ya. Misalkan kita buat sudut seperti ini. Ada 2 buah sudut. Dari 2 buah sudut ini kita gabung menjadi 1. Yang pertama dulu ya. Kalian sudah punya KTP sendiri atau enggak? Nah, di sini nanti kalian disuruh mencari sendiri kira-kira ini jenis sudut siku-siku atau jenis sudut lurus. Biasanya nanti disuruh. Yang pertama kita akan belajar pasangan sudut yang saling berterus. Maksudnya bagaimana? Pertama kan kita buat sudut dulu ya. Ada 2 buah sudut. Kita gabung 2 buah sudut ini menjadi 1. Yang disebut pasangan yang saling berterus, misalnya begini. Kita buat dari dua sudut ini kita gabung menjadi 1. Yang namanya berterus sudah pasti dia terus ya, sudutnya lurus. Kalau kita buat garis lurus, kemudian kita tarik garis ke atas ya. Kemudian kita kasih identitas. Di sini A, di sini B, di sini C. Di sini karena titiknya dikasih O ya. Sudah seperti ini kan? Kenapa ini disebut sudut saling berpelurus atau garis sekunder? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Tahu nggak? Ya jangan pada tegang, ayo coba aktif diam deh, nggak usah malu-malu ya. Ayo, kenapa ini sudut disebut saling berpelurus? Karena, ayo, nggak apa-apa, jawab aja nggak apa-apa. Ayo, kalau salah nggak bakal diapa-apain. Ayo, kenapa? Karena jika kita menggabung 2 sudut ini, terbentuklah sudut lurus. Nah, sudut lurus itu tadi besarnya 100. Nah, kalau sudah seperti ini, dia kan cuma menggabungkan 2 sudut ya. Jadi kita akan nulis rumusnya. Perhatikan di sini ya. Pertama kita tulis dulu dari sudut yang pertama dulu ya. Yang pertama ada sudut AOC. Nah, kita tulis dulu sudut AOC. Karena digabung berarti dia ditambah sudut apa? Biar urut dari sini ya. DOC. Kita tulis DOC sama dengan. Nah, tadi besar sudutnya berapa? Gabungan antara sudut yang pertama dengan kedua. Sudutnya berapa? 180. Ya sampai sini ya. Biar lebih gampang, lebih ringkas lagi, kita kasih identitas di sini. Misalkan di sini X, di sini Y. Nah, ini derajat ya. Nah, sebenarnya sama aja ya. Di sini A, O, C. Kalau nggak ini X ya enggak bingung. Di sini X, di sini Y. Nah, berarti rumusnya bagaimana? Ini kan sama X dengan Y kan sama aja ya. Artinya AOC berarti dia nilainya adalah S ya. Kemudian ditambah nilai dari BOC adalah B. Sama dengan ini ditulis kembali 120. Kalau kita mau mencari X, maka rumusnya bagaimana? Jika kita mau mencari X, kira-kira dari rumus ini bagaimana caranya? X sama dengan, nah, ini kan tadinya tanda plus ya, kita diubah menjadi tanda sama dengan. Nah, di sini adalah Y. Y di sini positif apa negatif? Positif. Nah, Y di sini
Karena Y-nya ini berubah pindah tempat ya. Di sini Y. Nah, sampai sini bingung atau paham? Bingung atau paham? Kalau mencari Y berarti di sininya berapa? 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 Tetap ini ditulis lagi ya, karena kan masih berpelurus ya. Kita belajarnya masih berpelurus. Maka besar sudutnya tetap 180 Nah, di sini positif juga X-nya ya. Jadi harus dikurang X. Ini cara mencari besar sudut dari berpelurus ya. Pasangan sudut yang saling berpelurus. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Yuk, nanti kalau nggak ada yang mau tanya, saya mau buat contoh tapi kalian yang isi ya. Yuk, mau tanya nggak? Ada yang mau tanya? Kalau tidak ada yang bertanya, berarti kalian dianggap sudah paham ya. Oke, kita ke contoh. Kalian tinggal lihat di sudutnya. Ini kan sudut pertama dan ini sudut kedua. Nah, sudut pertama ditambah sudut kedua. Seperti ini cara kalian mengisinya nanti ya. Nah, ini berarti hitung nilai X. Maka kita berarti mencari X-nya. Ini sudah ada rumusnya ya. Nah, kemudian yang B, berapa pelurus dari X derajat? Maksudnya adalah berapa pelurus. Kalau ditanya berapa pelurus, berarti sudutnya berapa? Apakah ini sudutnya 90 atau 180 atau berapa ya? Kalian kan sudah tahu ya, ini termasuk jenis sudut apa? Atau siku-siku atau pelurus ya. Cara ngisinya dulu. Ini jawabannya. Nah, hitung nilai dari X. Di sini kan ada 3X, ada 2X. Kita belum tahu nilai dari X itu berapa ya. Maka coba kita hitung. Ini di sini sudut yang pertama dengan sudut kedua kita jumlahkan. Ya enggak? Menurut rumus ya. Kita jumlah. Nah, kita tulis. Di sini kita tulis 3X. Ini tambah berapa? 2X. Sama dengan berapa? Ini termasuk sudut apa? Kan digabung. Jadi ini ditambah ini menghasilkan sudut ini. Nah, berarti besar dari sudut ini berapa? 180. Ya. Nah, kalau sudah seperti ini, kira-kira 3X ditambah 2X hasilnya berapa? 5X. Biasa ya, penjumlahan biasa, angka dengan angka pasti biasa. Karena X-nya kita tetap tulis 5X saja. Nah, kita kan di sini mencari nilai X ya. X-nya berapa? Maka X sama dengan 180 diapain? Di sini tanda kali. Karena 5-nya mau dipindah maka jadi pembagian ya. Jadi dibagi 5. X sama dengan berapa? X sama dengan berapa? 38. Coba kita bisa 38 dikali 5 artinya berapa? Yo, berapa yo? Untuk berapa? Satu yang jawab berapa? Berapa? 30? 30? Berapa? 36. Kan tinggal kalau kalian bingung 37 kelihatan ya. Pembuktiannya kan gampang. Kalian sudah paham ya. Coba dikalikan. Kalau memang cocok berarti ya benar jawabannya. Seperti itu ya. Besar sudut pelurus itu berapa derajat? 180. Berarti kita tinggal langsung tulis aja. 180.
jumlahkan dua sudut. Di sini ada dua sudut, pertama dan kedua. Dijumlah, di sini angka 3, di sini angka 2. Jadi 3 ditambah 2. 2 ditambah 2 kan hasilnya 5. X-nya tetap ditulis. Kemudian kita kan sudah tahu besar sudut semuanya 180. Jadi sebenarnya kalau mau lebih cepatnya 180 bagi 5. Jadi di sini kan 180 ya. Bagi ini data ini. Nah, pasti nanti kan ketemu hasilnya seperti itu ya. Sampai sini paham? Paham? Kalau tidak nanti diulang lagi jawabannya. Kalian masih bingung? Ayo tunjuk tangan yang masih bingung. Tunjuk tangan. Kalau nggak ada yang tunjuk tangan, berarti sudah paham semua. Disuruh maju. Mau? Ya, siapa yang belum paham? Nah ya, kalau nggak ada yang tunjuk tangan berarti sudah paham semua ya. Bisa lanjut? Lanjut ya. Oke, sekarang yang B. Yang kedua, yang pertama adalah berkelurus. Jadi dia sudah pasti seperti ini gambarnya lurus. Maksudnya 180. Kemudian yang kedua, pasangan sudut yang saling berpenyiku. Kalau berpenyiku sudah pasti besar sudutnya berapa? 90 ya. Ingat kalau siku-siku dia membentuk huruf L. Kemudian ada tanda seperti ini. Sudah pasti dia siku. Kita tarik garis lagi, nah seperti ini. Kemudian kita kasih identitas. Misalkan di sini mau ABC atau mau XY atau mau HLM. HLM. Di sini K, L, M. Nah dari sini titiknya berapa? Oh ya, oh ya. Nah, yang ini sebenarnya cara jawabnya juga sama seperti ini. Penjabarannya juga sama. Hanya saja besar sudutnya yang berbeda. Kalau untuk pelurus, dia besar sudutnya 180. Kalau untuk sedangkan untuk yang penyiku, dia besar sudutnya 90. Nah, cara membuat rumusnya juga sama. Kemudian cara ngisinya kurang lebih sama. Ya, tergantung soalnya. Kalau soalnya hanya yang diketahui dua nilai dua sudut, misalkan di sini isi ya. Oke, kan? Sama ya seperti ini ya. Berarti berapa? Berarti di sini sudut apa? Dari sudut ini dulu. K. Terus ditambah ya. Buka ditambah. Berapa? LOM. Sama dengan berapa? 90. Oh ya, lupa ini sudut ya. Dikasih tanda sudutnya. Karena dia 7. Sama dengan 90. Nah, kalau di sini ada X, ada Y, maka di sini ditulisnya biar nggak bingung di sini X. Ya. Maka di sini X ya kan, ditambah Y sama dengan 10. Jika kita mau mencari nilai X, maka X
mengisi ya. Kurang lebih tuh cara mengisinya hampir sama ya, hanya beda sudutnya, hanya beda besar sudut. Ini hanya untuk membedakan antara X matematika dengan yang biasa ya. Karena kan takutnya kalau X-nya tidak begini, kan ada ya yang X-nya kali doang ya. Takutnya ketika ada perkalian, misalkan 3X dikali 4X, kalau kalian tulisnya sama-sama huruf kali, takutnya nanti bingung ini yang mana X, ini yang mana kali ya. Tapi nggak apa-apa karena di sini masih tanda plus, jadi masih kelihatan X ya. Jadi kalau bisa X-nya seperti ini, tapi kalau nggak bisa nggak apa-apa. Nah, di sini X di sini nilainya berapa? 1. Jadi 2 ditambah 1. Bagian data maju. Nah nanti kita bagi kelompok ya. Yang belum maju nanti gantian, yang sudah maju sudah. Nah. Di sini yang dicari berapa penyinggu. Kalau di sini berapa pelurus dari X. Kalau berapa pelurus berarti kan dia sudutnya 180. Terus kalau penyinggu dia sudutnya ya. Coba kita koreksi dulu. Benar apa salah? Benar ya. Kan gampang tinggal dijumlahkan 2 sudut kan? X ditambah 2X. X nih, hasilnya kan 3 sama dengan. Nah, di sini kenapa 90? Karena kan di sini adalah siku. Nah, gampang ya, 3X. Nah, 90-nya dibagi 3, hasilnya ini. Kemudian yang B, penyiku sudah pasti dia 90 derajat. Maka tinggal dikurangi X dari ini ya. X dari hasil itu dikurangi, nah ini hasilnya. Kemudian yang ketiga, karena di soal di sini ada pelurusnya, kan nanti di penyiku itu ada yang soalnya hanya seperti ini ya. Jadi tidak ada garis kesana, tanda siku-sikunya tidak berada di luar, tapi berada di dalam, berarti hanya mencari penyikunya saja. Tapi kalau bentuk soalnya seperti ini, kalau penyikunya berada di luar, berarti kalian harus mencari 2 sudut, satunya penyiku, satunya pelurus ya.
digambar tidak berhadapan ya. Contohnya seperti ini nih, bertolak belakang kan. Ini ngadepnya ke sana, dia ngadepnya ke sini ya. Kalau digambarkan seperti ini ya. Misalkan di sini di sini, oh ya. Kenapa dikatakan bertolak belakang? Karena sudut POS ya, berarti kalau dibagi dua seperti ini gambarnya ya. Kalau dibelah, dia bertolak belakang kan? Kalau berhadapan kan seperti ini ya. Ya kan? Kalau ini bertolak belakang. Cara mencarinya bagaimana? Kita urai dulu satu-satu. Yang pertama, kita dari sudut POS dulu ya. Sudut POS. POS. Di sini ada dua buah sudut. Nah, kita buat sudutnya itu sudut berpelurus. Kalau berpelurus, kira-kira hurufnya yang mana? Yang perlu kita tambah dengan sudut POS? Yo, berarti yang nempel dengan sudut POS. Apa? POS, R, ya. R. Kalian bingung ya gambarnya. Jadi kalau digambar POS kan pertama dia POS seperti ini ya. Kemudian kita kan mau buat garis pelurus. Kalau pelurus bentuknya seperti ini. Nah, tadi kita sudah buat garis yang ini. Nah, selanjutnya berarti yang mana? Jadi kan yang SOR. Berarti seperti ini. Dan jadinya seperti ini ya. Nah, ini namanya berpelurus kan? Di sini sudah jelas ya. Di sini ketemu berpelurus. Ini. Berpelurus. Kalau berpelurus berarti berapa besar sudutnya? 180 derajat. Ini persamaan yang pertama. Karena dua sudut ya bertolak belakang berarti ada dua persamaan. Ini persamaan yang pertama. Nah, kemudian yang kedua ada sudut lawannya POS berarti sudut IOR ditambah tadi kan QOR berarti ini ya. Benar? QOP ya. Karena kan nih anggap aja ini hilang dia ya. Anggap aja ini hilang. Kita kan fokusnya QOR. Terus ini anggap aja udah hilang. Nah, QOR otomatis kalau mau membentuk sudut berpelurus berarti QOP. Nah, QOP ya. QOP. Sama dengan karena sama-sama berpelurus maka sudutnya 100. Nah, ini persamaan ke 2. Ini persamaan 1 dan persamaan 2. Kira-kira ada yang sama? Ada yang sama enggak? Enggak ya? Kalau kita semuanya mau mencari sudut POS, sama caranya yang kayak seperti ini ya. Misalkan kita lihat sudut POS sama aja dengan sudut 180 dikurangi